Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu algoritma, struktur data, dan Big O notation. Oke, yang pertama, algoritma. Apa itu algoritma? Jadi, gampangnya adalah algoritma itu sebuah instruksi atau urutan yang harus kita lakukan untuk mencapai sesuatu. Contoh, ini kita ada tujuan untuk membuat teh manis. Jadi caranya adalah satu, rebus air, kemudian 2, tambahkan gula, kemudian 3, tuangkan air, kemudian aduk sampai gula larut, kemudian jadi. Nah, jika di contoh yang simpel seperti ini, itu masih boleh dibolak-balik. Misal kita kasih gula dulu, kemudian rebus air, itu masih bisa. Tetapi di dalam dunia pemrograman itu umumnya instruksi atau algoritma yang kita beri itu sudah pasti, jadi tidak bisa dibolak-balik. Ini hanya contoh gampangnya aja untuk kita memahami apa itu algoritma. Intinya algoritma itu instruksi atau cara kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, gitu. Oke, kita lanjut ke bagaimana algoritma itu bekerja di dalam dunia komputasi. Nah, kemudian ini baru kita lanjut ke contoh di dalam komputer. Misal, kita punya sebuah array berisi campuran angka yang acak. Ada 2, 5, 8, dan seterusnya. Kemudian kita ingin mencari di dalam array ini itu berapa angka yang paling besar. Nah, Jika jika manusia melihat sebuah kumpulan begini, itu kan bisa langsung melihat ya, mana yang besar. Ini kan langsung kelihatan 8 yang besar. Tapi komputer kan nggak bisa seperti itu. Dia harus melalui sebuah algoritma dulu untuk menentukan mana yang paling besar di antara array ini. Nah, oleh karena itu, kita memberi instruksi kepada komputer untuk melakukan algoritma yang bertujuan untuk mencari nilai yang paling besar di dalam array ini. Jadi, pertama kita mulai dengan angka pertama sebagai maksimum sementara. Pertama kan, eee, pertama kita masuk ke sorry, pertama kita masuk ke angka pertama ini dulu, kita anggap angka 2 ini yang paling besar. Kemudian 2 bandingkan maksimum sementara, maksudnya 2 ini, dengan angka berikutnya dalam daftar. Kita bandingkan 2 ini ke 5. Apakah 5 ini lebih besar daripada 2? Oh iya, 5 lebih besar. Maka angka 5 ini menjadi angka maksimum sementara. Oke. Kemudian jika angka berikutnya lebih besar, jadikan angka tersebut sebagai maksimum sementara yang baru. Nah, tadi setelah sudah pasti ini angka 5 ini lebih besar dari 2, maka angka 5 ini menjadi angka angka terbesar angka maksimum sementara. Kemudian ulangi langkah 2 dan 3 hingga semua angka sudah dibandingkan. Kita bandingkan lagi 5 dengan 8. Apakah 8 ini lebih besar daripada 5? Oh, lebih besar. Berarti kita jadikan angka 8 ini sebagai angka maksimum sementara. Kemudian kita lanjutkan lagi. Angka 8 kita bandingkan dengan angka 1. Apakah angka 1 lebih besar daripada 8? Oh, tidak. 8 masih besar. Berarti berarti angka 8 ini masih menjadi angka maksimum sementara. Kita bandingkan lagi dengan 7 dan 3 sampai akhir array-nya. Ternyata yang paling besar itu 8. Nah, jadi seperti itu algoritma bekerja di dalam dunia komputasi. Oke, untuk algoritma seperti itu. Kemudian kita lanjut ke struktur data. Secara definisi, intinya adalah struktur data itu cara kita menyusun, menyimpan, dan mengatur data sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Atau lebih singkatnya, pokok cara kita mengatur atau mengelola data sehingga data yang kita kelola itu dapat digunakan secara efisien. Oke, ingat
yang dikelola adalah data dan tujuan dikelola adalah agar efisien. Jika algoritma tadi yang sebelumnya ini, jika algoritma tadi adalah sebuah instruksi, maka struktur data ini itu tempat atau wadah di mana data yang diproses oleh algoritma tadi itu disimpan. Contoh, misal kita mempunyai sebuah lemari buku. Nah, bagaimana kita menyimpan buku-buku kita di dalam lemari buku itu menjadi contoh struktur data. Misal kita bisa menyimpan buku-buku kita di dalam lemari itu sesuai dengan abjad. Misal di rak sini kita kita menyimpan buku yang berawalan huruf A. Kemudian di rak sini kita menyimpan buku yang berawalan huruf B, kemudian dan seterusnya. Atau kita menyusun buku berdasarkan kategori. Misal yang pertama kita buku novel-novel, kemudian yang kedua kita buku non-fiksi dan seterusnya. Atau kita bisa menyusun buku berdasarkan ukuran dari yang terkecil ke terbesar. Jadi yang pertama yang tipis-tipis dulu, mungkin buku-buku panduan atau buku-buku kecil, kemudian novel, kemudian kamus, dan seterusnya. Nah, masing-masing cara penyusunan ini itu memiliki kelebihan dan kekurangannya, tergantung pada situasi apa yang paling efisien. Jadi misal kita menyusun buku berdasarkan abjad. Enaknya adalah jika kita mencari buku, misal kita cari buku filosofi teras, tinggal kita mencari di rak buku F, cepat. Itu lebih cepat kita kita menyusun menggunakan berdasarkan abjad daripada menyusun berdasarkan kategori, karena kita mencari menggunakan huruf filosofi teras, depannya F, berarti kita tinggal mencari di buku di rak buku F gitu. Jadi masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kemudian ada Big O notation. Big O notation adalah cara untuk mengukur seberapa efisien suatu algoritma ketika dijalankan terhadap jumlah data yang diproses. Ingat, kata kuncinya adalah jumlah data. Maka Big O notation ini itu bisa berguna atau bisa terlihat kegunaannya ketika jumlah data yang diproses itu besar. Nah, contoh, kita langsung ke contoh aja. Di sini ada contoh dari Big O notation. Ada O of 1, O of n, O of n kuadrat, O of log n, O of n log n. Itu cara bacanya. Cara kita memahaminya, O of 1 ini berarti data yang dimasukkan itu tidak peduli seberapa besar apapun data yang dimasukkan, maka kecepatan atau waktu yang dibutuhkan untuk melakukan algoritma tersebut itu tetap sama. Contoh, saya ada codingan. Ini adalah algoritma atau function untuk mendapatkan elemen pertama. Jadi di sini kita mempunyai array, ada 4 biji. Kemudian kita gunakan function ini untuk mendapatkan angka pertama dari array ini. Maka seberapa besar apapun array ini, misal ini kan ada 4. Misal kita isi 100 atau 1000 atau sebanyak apapun, tetap waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan first element atau elemen pertama itu tetap sama. Karena apa? Karena dia melakukan akses langsung ke indeks ke 0. Jadi tidak perlu melakukan pencarian atau melakukan proses yang lama. Itu O of 1. Kemudian ada O of n. Nah, O of n ini itu waktu yang ditempuh untuk menjalankan algoritmanya itu sesuai
atau sebanding atau berbanding lurus dengan inputan yang diberikan. Contoh, di sini kita membuat function untuk menyebelahkan sebuah array. Menyebelahkan mentotal angka yang ada di dalam array. Di sini kita melakukan perulangan. Nah, untuk melakukan perulangan ini, dia kan ketika inputannya ini semakin besar, maka perulangan ini itu akan semakin lama. Benar? Maka, jika inputan ini semakin besar, perulangan ini itu juga akan semakin lama. Oke? Seperti itu. Itu untuk O of n. Nah, untuk O of n kuadrat, itu sama kayak O of n, tetapi dikuadratkan. Jadi, semakin banyak input yang diberikan, maka waktu yang dibutuhkan itu semakin banyak juga, bahkan 2 kali dari inputannya. Nah, contoh, di sini saya mau membuat sebuah function print all pairs yang melakukan perulangan di dalam perulangan. Karena satu perulangan itu adalah O of n, contoh ini tadi, satu perulangan itu O of n, ketika kita lakukan perulangan lagi di dalamnya, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin lama juga. Jadi, semakin besar inputan yang dimasukkan, maka perulangan di dalamnya juga akan semakin lama. Nah, untuk memudahkan kita memahami bagaimana peak connotation ini bekerja di dalam algoritma, saya buatkan grafik dari setiap jenis atau setiap contoh dari peak connotation ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa jika O of 1 itu dia inputan waktu yang dibutuhkan itu selaras dengan inputan yang diberikan. Jadi dia tidak bertambah waktunya. Kemudian O of n dia linear yang oranye ini. Kemudian ada O of n kuadrat. Dia semakin banyak inputannya, maka waktu yang dibutuhkan dia semakin tinggi. Kemudian ada O of log n yang merah ini. Dia bertambah tetapi tidak terlalu banyak. Ada juga O of n log n. Dia kurang lebih sama kayak O of log n. Untuk contoh codingannya akan kita bahas di lain video. Ini untuk O of log n, contohnya kita menggunakan binary search. Kemudian O n log n, dia menggunakan merge search. Mungkin itu saja yang bisa saya share hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.